محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما وجد قط مثله في الوجود. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما ولد قط مثله مولود على آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومحبته وتعظيمه وذكره وأوصيكم ونفسي بطاعة رسوله ونبي وحبيب سيدنا ومولانا محمد ومحبته وتعظيمه وذكره لعلكم تفلحون وتنجحون وتكرمون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وأنتم آمنون من عذابه وأنتم آمنون من غضبه وسخطه وأنتم آمنون min musibati insyaallah. Hadirin hadirat yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, wabil khusus para ulama yang tidak bisa Al-Fakir sebut satu demi satu, yang sangat diagungkan, wabil khusus Syekhuna Al-Mursyid, guru kita, mursyid kita, yang selalu menghujankan rahmat bagi kita, menyebarkan barakah bagi kita. Begitulah hal keberadaan seorang mursyid, ketemu atau tidak ketemu. Begitulah hal sebagai mursyid kelihatan atau tidak kelihatan. Kalau di sana ada mursyid, maka keberkahan akan hadir di tempat itu, akan hadir di daerah itu. Rahmat pun juga begitu, ampunan Allah begitu, pertolongan Allah begitu. Ini sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di dalam tafsir ayat laula daf'ullahin nasa ba'dhin lafasadatil ardh. Andai kata Allah tidak menghalangi
datangnya musibah, datangnya bala kepada umat ini, biba'din, dengan sebagiannya lagi. Siapa itu biba'din? Lafasadatil ard, bumi ini akan hancur. Ahli bumi ini akan hancur semuanya. Kenapa tidak hancur? Karena masih ada yang menghalanginya. Masih ada yang membentenginya. Itu diisyaratkan oleh Allah dan ditafsirkan oleh satu hadis Rasulullah SAW oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Banyak hadis yang meriwayatkan, baik hadis sahih maupun hadis hasan maupun hadis dhaif, yang menjelaskan bahwa kita ini, ahli bumi ini, semuanya mendapat rizki, mendapat pertolongan, bahkan diturunkan hujan. Innama turzakun wa tumtorun wa tunsorun. Tiada lain kalian, sabda Nabi, dikasih rizki, ditolong oleh Allah, dihujani juga. Itu semuanya dalam sebagian hadis adalah bidu'afaikum, adalah dengan orang-orang yang dhaif yang ada di antara kalian, yang kelihatan oleh kalian secara dhahirnya adalah orang-orang lemah. Orang-orang kumuh kelihatannya. Kadang disangka orang gila kelihatannya. Padahal itulah yang menjadikan kalian semua terbela. Itulah yang menjadikan kalian semua dapat rizki, mendapat pertolongan Allah. Dalam banyak hadis yang langsung disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini, ada abdal, langsung disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya. Di umat ini ada autad, langsung disabdakan oleh Nabi. Di umat ini ada nuqaba, ada anqab, langsung disabdakan oleh Nabi. Banyak hadis yang tidak mungkin Al-Fakir riwayatkan di malam ini, di majelis ini, berhubung waktunya yang sangat sempit. Yang Al-Fakir terima hadis ini daripada Syekhi Al-Walid As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah tamah, dan beri banyak para muhaddithin yang Al-Fakir terima ijazahnya. Walhasil, alhamdulillah kita semuanya beruntung sekali. Seperti yang diisyaratkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Hayati oleh kita. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Qad. Allah itu Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta, sang pengatur, sang penentu, yang merajai, yang memiliki, yang menetapkan, yang menghakimi segala suatu alam semesta ini. Andai tidak pakai qad litahqiq menurut ahli bahasa, sudah aflahal mu'minun, kita wajib percaya. Kalau Allah tidak pakai qad, sudah Allah berfirman begini, aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Percaya apa tidak kita? Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Ditambah oleh Allah dengan menambah qad. Setiap huruf itu ada makna, tidak sia-sia. Kalau alam semesta ini tadi dikatakan diciptakan oleh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia, penuh hikmah dan asrar rahasia. Bukan secara kebetulan, tapi ini adalah secara disengaja oleh Allah. Tidak ada yang dinisbatkan kepada perbuatan Allah, kehendak Allah secara kebetulan, tidak ada. Tapi adalah unsur kesengajaan.
Allah menciptakan, mengatur apapun yang terjadi di alam semesta ini, baik dan buruknya. Si mukmin dan si kafir, ahli surga dan ahli neraka, sudah ditentukan oleh Allah. Bukan unsur ketidaksengajaan, bukan secara kebetulan. Si A kebetulan dia iman, kebetulan dia kafir, kebetulan dia tapi unsur kesengajaan. La ilaha illallah. Hayati oleh kita. Kalau alam semesta ini, daun-daunan yang kita lihat, tuh lihat ini pohon ini. Ada apa di sini? Tuh lihat ada tumbuh-tumbuhan dengan warna dan bentuk seperti itu. Ada yang dikeringkan, ada yang dibasahkan. Subhanallah, dengan bentuk dan ukuran dan warna. Yang kita lihat, yang kita tidak lihat, yang kita dengar, yang kita tidak dengar, yang kita saksikan, yang tidak kita saksikan, yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui. Ini semuanya ma khalaqta hadza batila. Segala sesuatunya, apa yang terjadi ini bukan kebetulan. Tidak ada bencana alam. Ini bencana Allah yang disengaja oleh Allah. Hayati oleh kita. Nikmatnya juga begitu. Musibahnya begitu. Baiknya begitu. Buruknya begitu. Allah, Allah. Apakah ada pencipta selain Allah? Jawab. Yang keras. Apakah ada yang menentukan selain Allah? Apa dikira di alam semesta ini ada satu juz pun yang terkecil yang bisa keluar daripada kehendak Allah? Yang keluar daripada kekuasaan Allah? Yang keluar daripada perbuatan Allah? Yang keluar daripada liputan penglihatan dan pendengaran Allah? Allah. Hayati oleh kita. Kalau ada satu pun yang keluar dari kehendak Allah, berarti Allah tidak akan jadi Allah. Allah tidak sah menjadi Tuhan. Kenapa? Apes, ada kurang. Kok ada makhluknya? Kok ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Berarti dia sendiri, mandiri. Berarti Allah apes, tidak menjangkau kekuasaan Allah kepadanya. Tidak menjangkau kehendak Allah kepadanya. Tidak mungkin. Makanya kaum Nasrani melakukan kesalahan yang sangat fatal tatkala Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut Tuhan. Apakah Nabi Isa bisa berbuat sendiri dengan kekuasaannya sendiri? Kalau Nabi Isa berbuat sendiri dengan kekuasaannya sendiri, berarti kekuasaan Allah tidak menjangkau dan tidak meliputi kekuasaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Berarti kekuasaan Allah lemah. Kalau kekuasaan Allah lemah, secara tidak disadari keyakinan mereka sudah menganggap kepada Allah adalah Tuhan yang lemah. Sadar atau tidak sadar? Sadar atau tidak sadar? Hayati oleh kita bersama. Kita semuanya kumpul di sini. Apakah ini kekuasaan kalian? Kemampuan kalian? Kehendak kalian? Tatkala kalian berkehendak di hati kalian, kalian melangkahkan kaki kalian dan hadir di majelis ini, apakah pada hakikatnya kalian yang berbuat? Hakikatnya kalian yang menghendaki? Hakikatnya kalian menakdirkan? Siapa yang menakdirkan kalian hadir di tempat yang agung ini? Allah, Allah. Siapa yang menggerakkan hati kalian ingin ke sini? Siapa yang memberi kemampuan kalian untuk melangkah ke sini? Siapa yang lebih harus bersyukur kepada Allah tatkala Allah menakdirkan kita semuanya hadir di majelis yang agung seperti ini. Digerakkan hati kita oleh Allah. Sehingga hati kita menerima iman kepada Allah. Iman kepada Nabi besar Muhammad.
Sehingga hati kita terus mengenal Allah, merindukan Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada aturan Allah. Sehingga hati kita mencintai Nabi besar Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad, merindukan Nabi besar Muhammad, terus mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad, tunduk kepada aturan-aturan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang menakdirkan itu? Jawab dengan lisan hakikat. Jawab dengan lisan hakikat. Apa dikira mereka yang kafir hakikatnya tidak dikafirkan oleh Allah? Hayati oleh kita. Hayati oleh kita. Hayati oleh kita. Semua mubalighin sering mengutarakan mayyahdihillah fala. Artinya apa? Siapa orang yang Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah, fala mudilla lah, maka siapapun tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Walaupun setan dengan segala kegagahannya, semua mengerahkan kemampuannya, tidak akan mampu menyesatkan hati orang yang di dalam hatinya sudah disimpan oleh Allah nurul hidayah, cahaya hidayah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya terhadap apa yang diridhai oleh Allah ini. Alhamdulillah. Wa may yudlil fala. Apa arti wa may yudlil? Dan barang siapa orang yang disesatkan oleh Allah, kan begitu? Artinya kan begitu. Wa may yudlil hu, siapa orang yang disesatkan oleh Allah, yakni fil haqiqah, di dalam hakikatnya. Fala hadiya lahu, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Hatta para nabi, hatta para rasul, hatta para malaikat dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Abu Jahal dan Abu Lahab termasuk kelompok yang dimaksud oleh perkataan ini. Allah tetap fala hadiyalah, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau memberi peringatan atau tidak, tetap mereka tidak akan beriman. Allah. Jadi kita harus bersyukur benar-benar kepada Allah bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang beriman kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beriman kepada Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, mereka banyak orang-orang kafir. Lihat oleh kita. Mereka banyak yang duduk di majelis-majelis yang Allah tidak ridhai. Mereka mengingat dunia, hatinya penuh bergejolak dengan mencintai dunia, mengagungkan dunia dan ahlinya. Mengingat dunia dan ahlinya. Yang hatinya penuh ingatannya, mengingat uang, mengingat jabatan, mengingat itu, mengingat ini dan sebagainya. Tapi kalian oleh Allah ditakdirkan hati kalian untuk mengingat Allah. Siapa yang lebih beruntung? Alhamdulillah. Apa kalian tidak berpikir di saat seperti ini bahwa tidak sedikit hamba-hamba dan orang-orang yang lisannya, rindangnya dengan menyebut nama-nama dunia, nama-nama ahli dunia, menyebut-nyebut ahli maksiat, menyebut-nyebut hal-hal yang dibenci oleh Allah.
Dengan sebutannya mereka hatinya jadi lupa daripada Allah. Tapi kalian, lisan kalian rindang dengan menyebut Allah. 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 Alhamdulillah. Siapa yang lebih beruntung? Alhamdulillah. Tidak sedikit mereka yang ditutup mata hatinya oleh Allah menganggap kepada orang mukmin yang lisannya basah dengan nyebut-nyebut asma Tuhannya, asma Rabbul Alamin, dianggap orang gila. Sesungguhnya siapa yang gila? Apakah orang yang lisannya terus menyebut-nyebut dunia? Apakah menyebut-nyebut yang menciptakan dunia ini? Siapa yang gila? Apakah hati orang yang hatinya penuh dengan mengingat dunia, atau hatinya penuh dengan mengingat yang menciptakan dunia ini? Siapa yang gila? Kita dengar lagu-laguan di kalangan mereka ahli lagu-lagu dunia yang disebut siapa? Apakah kalian tidak dengar mereka yang kampanye meneriakan nama siapa? Meneriakan nama siapa? Apakah ada nama yang lebih agung daripada nama Rabbul Alamin Allah? Hah? Apakah ada nama yang bisa menyamai nama yang paling agung, yang tersuci, yang menciptakan alam semesta ini Allah? Nah, tidak. Berbanggalah kita wahai mukminin. Berbahagialah kita wahai muslimin. Mendapatkan ajaran dari mursyid-mursyid kita bagaimana hati kita mengingat Rabbul Alamin. Bagaimana lisan kita menyebut asma Rabbul Alamin. Berbanggalah kita. Berbanggalah kita. Andai kata difilmkan hakikat dua insan, si A yang hatinya terus dengan Rabbul Alamin, lisannya menyebut asma Rabbul Alamin, jasadnya tunduk kepada aturan Rabbul Alamin, dan si B yang hatinya mengingat dunia dan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan menjadi si kupritnya, menjadi khodam setannya, terus diikuti oleh dia, lisannya rindang dengan menyebutkan nama dunia dan nama-nama ahli dunia. Kalau difilmkan di hadapan kalian hakikatnya, maka kalian tidak mungkin berani untuk mengingat dunia sedikit pun dan untuk menyebut dunia sedikit pun. Bagaimana hati manusia yang hatinya menyambung kepada Allah? Bagaimana hati manusia yang hatinya nyambung kepada dunia, hawa nafsunya dan setannya? Bagaimana terangnya hati manusia yang hatinya nyambung kepada Rabbul Alamin? Lisannya yang menyebut asma Rabbul Alamin, jasadnya yang penuh dengan amal, penuh dengan akhlak, yang nyambung kepada Rabbul Alamin. Yang ini menjadi cahaya, yang cahaya itu menyinari kuburnya, yang cahaya itu menyinari akhiratnya, yang cahaya itu menyinari siratal mustaqimnya. Andai kata di hati kalian ada zikir kepada Allah, maka kuburan kalian seketika saat ini terang. Kalau hati kalian saat ini mengingat dunia, maka kuburan kalian saat ini gelap. Terangnya di kubur, terangnya nanti bangkit dari kubur, terangnya nanti di siratal mustaqim adalah dibentuk oleh kita sekarang ini. Bahwa nur dari Allah itu kalau masuk ke dalam hati terus bercahaya nyambung ke kubur kita di mana nanti kita ditempatkan. Terus nyambung ke akhirat kita, nyambung sampai siratal mustaqim, sampai mahallun nur al-jannah, tempat cahaya yakni surga, sampai bertemu dengan sahibun nur Allah jalla jalaluhu wahdah.
Dan ingat, kalau hati kita penuh dengan mengingat dunia, maka hati kita gelap. Dan kegelapan ini nyambung ke kuburan kalian, terus nyambung ke akhirat kalian, nyambung ke siratal mustaqim kalian, sampai kepada jurang neraka, tempat kegelapan. Dan tidak mungkin bisa bertemu dengan Rabbul Alamin. Thumma innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Firman Allah, selanjutnya mereka di neraka sudah ditutup, tidak mungkin lagi melihat Rabbul Alamin. Kenapa? Karena gelap. Berada di tempat gelap. Kegelapan itu dibentuk oleh kita sekarang di sini dengan mengingat dunia. Ammi, pamanku, paman saya, Al-Fakir, Mama Adang almarhum di Mahmud. Al-Fakir, muridnya Syekh Muhammad Zarkashi di Cibaduyut, Bandung, mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Beliau adalah salah satu daripada muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau adalah salah satu guru daripada Syekhul Walid, guru daripada ayahanda. Satu kali ini Mama Adang tidak ngaji, biasa ngaji setiap seminggu sekali ke Cibaduyut ke gurunya. Satu kali nggak hadir di pengajiannya. Apa alasannya? Alasannya dia cari papan. Buat apa? Bikin rumah. Lagi sibuk, akhirnya nggak keburu ngaji. Begitu pas minggu kedua datang ngaji. Begitu datang ngaji, dipanggil oleh gurunya, mursyidnya, yakni Ama Eyang Cibaduyut. Ama Eyang itu sejajar dengan Syekh Asnawi Caringin, rahmatullah alaih wa radhiya anhu. Nah, ceritanya begitu dipanggil berdua, kata gurunya, Dang, buka bajumu. Suruh dibuka. Buka. Begitu dibuka, lihat dadamu. Begitu dilihat, Mama Adang mengatakan, begitu dilihat, kelihatan api dan gelap sebelah. Hatinya menjadi gelap sebelah. Allah. Gemetar beliau. Gurunya mengatakan, Dang, itulah ingatan kamu terhadap dunia. Apa yang kau ingatkan waktu itu? Sampai lupa taklim, sampai lupa kepada Allah, hanya untuk mencari papan untuk rumah. Kalau dibuktikan oleh ahli kasyaf, seperti itulah. Allah. Bagaimana berani para aulia, bagaimana berani melupakan Allah. Kalau sebentar lagi melupakan Allah, sebentar saja melupakan Allah, hatinya sudah gelap. Apakah kalian tidak pernah mendengar riwayatnya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau sampai wafat tidak pernah punya istri dan tidak punya anak, karena memilih berkhidmah kepada umat ini, menghabiskan usianya untuk berkhidmah kepada muslimin. Selanjutnya beliau, satu waktu beliau menginginkan belajar ilmu kedokteran. Beliau sendiri yang cerita dalam kitabnya. Saya membeli kitab ilmu kedokteran, ya, yang disusun oleh seorang kaum kafir, ilmu kedokteran. Ceritanya begitu beli di ilmu kedokteran, satu kali mutolaah, begitu satu kali mutolaah beliau mengatakan, aku melihat hatiku menjadi gelap. Selanjutnya beristighfar, bertobat kepada Allah, langsung dijual lagi kitabnya oleh beliau. Dijual lagi. Kenapa? Cuma mengingat ilmu selain ilmu Allah. Ternyata ilmu Quran, ilmu Allah, ilmu sunnah, ilmu Allah. Ini ilmu Allah semuanya yang dibawa oleh para aulia, para mursyidin, para ulama adalah ilmu Allah menjadi terang hati. Selain ilmu itu menjadi gelap hati. Maka jangan sekali-kali kalian menyamakan, apalagi mengunggulkan ilmu sekolah umum kepada ilmu pesantren. Kalau kalian lihat bagaimana buktinya kalau dibuka secara kasyaf, cuma kalian tidak tahu saja. Ahlul asrar mengenalnya.
Semuanya ahli rahasia mengenalnya, ahlul mukasyafah melihatnya dengan jelas. Bagaimana akibat saat itu, bagaimana gelapnya hati manusia, bagaimana penuhnya jasad manusia dengan api. Tatkala yang dimakannya adalah barang yang haram, barang yang syubhat, yang mana Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bih. Setiap daging yang jadinya daripada yang haram, maka tidak ada yang lebih pantas kepadanya kecuali api. Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan kita merasa kesal di sini. Bandingkan dengan duduk kalian di depan TV. Bandingkan dengan duduk kalian tatkala menceritakan bisnis. Bandingkan dengan duduk kalian yang lama tatkala mengingat dunia. Tatkala kalian meninggalkan anak istri, meninggalkan rumah hanya untuk dunia. Nah sekarang kalian duduk di sini mengingat siapa? Hati-hati kita. Hati-hati jam berapa ini? Jam berapa mau apa? Mau apa? Kesel nih saya mau pulang. Mau apa? Mau apa? Apa kalian tidak rindu dengan kebersamaan dengan ulama-ulama Allah dan wali-wali Allah? Apa kalian tidak rindu dengan hamba-hamba Allah yang saleh? Yang mana disabdakan oleh Nabi, kumpulnya dengan orang soleh satu saja sudah bisa menyembuhkan penyakit jiwamu. Bagaimana kalau dengan banyak orang-orang soleh? Apa kalian tidak pernah dengar bagaimana melihat wajah alim, wajah ulama bisa menghancurkan semua dosamu? Apa kalian tidak ingin mendapat barakah doanya para ulama dan para mursyidin yang lebih mahal daripada amalmu? Yang lebih mahal daripada amalmu, yang lebih mahal daripada ibadahmu. Itulah doa para mursyidin. Al-Fakir dapat wasiat dari Syekhul Walid. Tatkala Syekhul Walid dimasukkan ke pesantren yang disebut tadi, yakni ama Eyang Cibaduyut, Muhammad Zarkashi radhiyallahu taala anhu. Bagaimana wasiat jadi kakek kepada Al-Walid? Saya mesantrenkan kamu tidak berharap kamu bisa ngaji. Allah, ada ya, unik ini. Saya mesantrenkan kamu, titipkan kamu di Amak Cibaduyut. Saya tidak berharap kamu bisa ngaji. Ini kan luar biasa. Tapi saya berharap kamu bisa berkhidmah kepada gurumu. Kalau gurumu sudah senang, bisa mencintaimu, maka doa gurumu, syafaat gurumu sungguh lebih berharga daripada ngajimu, ilmumu, semua amalmu. Kenapa? Karena gurumu sudah sampai kepada Allah. Doanya sudah mustajab. Kamu sampai jutaan kali berdoa tidak didengar oleh Allah. Bagaimana tidak lebih berharga daripada amal kita? Kita beramal terus. Diterima apa enggak? Enggak tahu. Tapi kalau kita ngukur sama diri kita, kita juga merasa, waduh, sholat seperti saya ini yang ingat kesana kemari, apa diterima ya? Enggak oleh Allah ya? Pantas enggak diterima? Enggak pantas. Terus kita berdoa dengan lisan yang maksiat kepada Allah. Lisan kita maksiat kepada Allah. Berdoa terus, hati kita cinta kepada dunia. Pantasnya diijabah apa tidak? Tidak. Allah. Makanya seorang wali memberikan saran kepada muridnya di dalam kitab yang masyhur, ud'ullaha bilisanin la ta'sihi. Ud'ullaha bilisanin la ta'sihi. Kalau kamu pingin dikabul doa,
Kamu berdoanya harus dengan lisan la ta'sihi, yang tidak kamu durhakai, yang tidak kamu maksiati. Lisan siapa kalau kita mengaku lisan kita yang tidak pernah berdosa? Hah? Terus bagaimana caranya? Ada caranya, adalah dengan lisan ulama-ulama kita, lisan mursyid-mursyid kita. Karena kita yakin lisan beliau-beliau tidak pernah kita durhakai. Betul? Betul? Hayati oleh kita. Tapi lisan kita merasa pernah kita berdurhaka dengan lisan kita? Oh, sering. Oh, sering. Nah, oleh sebab itulah maka kita harus sering minta doa daripada orang-orang saleh. Hayati oleh kita daripada orang-orang saleh, apalagi para mursyid-mursyid kita. Alhamdulillah, adalah kebanggaan dan nikmat yang terbesar. Di muka bumi ini masih banyak mursyid-mursyid. Di antaranya adalah yang ada di tengah-tengah kita. Semoga beliau senantiasa mau mendoakan kita. Amin. Cukup doa saja cukup. Makanya kalau haul para wali tidak boleh disamakan dengan arti haul mukminin yang umum. Kenapa? Karena perbedaannya kalau haul kepada mukminin yang umum adalah condongnya, image-nya kita yang mendoakan mereka. Kita mohon ampunan kepada Allah buat mereka. Faham? Tapi kalau kita haulnya kepada wali, apalagi kutubnya para wali. Masa iya kita yang berdosa ini mau mendoakan Sultan Aulia supaya diampuni dosanya? Kira-kira sopan enggak? Sopan enggak? Enggak sopan. Makanya diharamkan, tidak boleh kepada Nabi berdoa Allahumma gfir lahu. Tidak ada kan di dalam fikih? Tatkala semua sahabat mensolati Nabi kita, tatkala Nabi wafat, tidak ada doa Allahumma gfir lahu. Tidak sopan loh. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tidak sopan loh meminta ampun kepada Allah untuk Rasulullah. Nah, kalau kepada wali, image-nya hadiah kita, bacaan kita, zarah kita adalah image-nya, bukan kita yang mau berbuat baik kepada para wali. Condongnya adalah kita yang ingin syafaat barokah daripada wali itu. Paham? Hayati oleh kita. Bedakan. Bedakan. Jangan sampai ada pembicaraan begini. Kemarin aja saya udah tahlilan kok, ada udah hawalan, tetangga saya hawalan. Hah? Udahlah, saya tidak akan hadir di sini hawalan. Dianggapnya hawalan itu sama. Hawalan bagi si A, hawalan bagi si B. Lah, makanya di dalam kitab Taqribul Usul oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Muftil Haramain Asy-Syarifain As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam kitab Taqribul Usulnya di dalam ilmu suluk, mengatakan, menukil satu kata kalimat daripada seorang wali besar. Beliau berkata bahwa man arrakha wahidan min ahlil fadli wal kamal kana fi dhimni syafa'atih. Siapa orang yang rajin mendongeng-dongengkan seseorang ahli keunggulan dan ahli kesempurnaan, wali mana saja, alim mana saja, yang soleh mana saja, maka kana fi dhimni syafa'atihi, dia pasti berada di dalam ranah jaminan syafaatnya. Apa tidak mau kita mendapat syafaatnya daripada para aulia? Ayo dongeng-dongengkan. Itulah perlunya kita baca manakib. Ayo dongeng-dongengkan. Apalagi yang didongengkan ini bukan wali yang umum, bukan wali kelas bawah, tapi kutbul aktab, kutubnya semua kutub.
Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali, yang mana beliau berkata tatkala beliau menyandang pangkat kekutuban, qadami hadza ala raqabati kulli waliyin lillah, bahwa telapak kakiku ini harus berada di atas pundak semua wali Allah. Maka semua wali Allah yang masih hidup dan semua wali Allah di alam barzakh saat itu semuanya memberikan pundaknya di bawah telapak kakinya Sultanul Aulia. Ahli barzakh semuanya. Waktu Sultanul Aulia mengatakan itu di Baghdad, ada seorang ulama di Masjid Nabawi yang sedang mengajar di hadapan murid-muridnya, turun dari kursinya langsung. Sami'na wa ata'na. Langsung turun. Kaget semua muridnya. Naik lagi ke kursi. Setelah itu beres ngaji, muridnya bertanya, "Tuan Guru, kok ada apa Tuan Guru kok langsung duduk?" Beliau mengatakan, barusan Sultanul Aulia sudah dikasih mandat oleh Allah menjadi Qutbul Aulia, dan beliau mengatakan telapak kakiku harus berada di atas pundak semua wali. Maka aku yang termasuk mendapat pijakan daripada kaki Sultanul Aulia. Loh, kenapa bisa ya di Madinah Sultan Aulianya di sana? Nah, itulah kehebatan daripada orang-orang yang mengidap ajaran Nabi besar Muhammad dengan sempurna. Itulah. Kalau kita mengkaji ilmu Nabi dan mengamalkannya dengan sempurna, apalagi bisa mendakwahkan dengan sempurna, maka kita semuanya akan seperti itu. Kenapa kalian tidak seperti itu, kita tidak seperti itu? Ya karena ibadahnya juga tidak seperti mereka. Ngajinya tidak seperti mereka. Betul? 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 Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali, setelah beliau mesantren dengan segala kecerdasannya di masa kecil, beliau sudah berhak menjadi mufti di masa kecil. Bagaimana beliau? Setelah keluar dari pesantren, beliau tidak bangun pesantren. Setelah keluar dari pesantren, beliau malah masuk ke Tegalan Irak. Berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun mengamalkan ajaran datuknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. 25 tahun. Bukan sedikit. Kita wirid baru 1 jam aja udah gak kuat, kepingin keluar. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah berapa jam? 2 jam, 3 jam aja udah gak mampu. Mengingat Allah semalaman kita udah puyeng. Allah. Sultanul Aulia, ada seorang muridnya yang mengatakan, saya menghadami Sultanul Aulia selama 40 tahun. Selama 40 tahun saya lihat Sultanul Aulia sholat subuhnya dengan wudu isya. Sholat isya di awal waktu berjamaah. Terus berzikir kepada Allah sampai subuh, mengingat Allah, sehingga sholat subuhnya dengan wudu isya. Itu muridnya menghadam Sultanul Aulia selama 40 tahun. Seperti itulah Sultanul Aulia. Allah. Berapa malamkah kita mengingat Allah? Berapa malamkah kita pernah tidak tidur mengingat Allah? Berapa malamkah? Allah. Para arifin semua malu oleh Allah. Para arifin semua malu oleh Allah. Kalau mau ngantuk, kalau mau tidur, malu oleh Allah. Kenapa? Karena Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk sekalipun. Mengurus hambanya, memberikan rizki kepada hambanya, menjaga hambanya, menurunkan kasih sayang kepada hambanya, keberkahan kepada hambanya, menolong hambanya. Hamba yang
punya otak dan punya akal, hamba yang punya perasaan, mana yang tidak malu? Mana yang tidak malu tidur sepanjang malam, tidak mengingat Tuhannya sementara Tuhannya terus mengingatnya. Allah. Maka thariqah para aulia, pembelajaran untuk menyedikitkan tidur, sampai banyak wali yang sama sekali tidak tidur. Banyak para wali yang sama sekali tidak tidur. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya bahwa para wali abdal itu wa naumuhum ghalabah. Tidurnya itu bagaimana? Ya tidurnya itu entah berapa puluh hari, entah berapa bulan, itu tidak dengan unsur kesengajaan dia tidur. Cuma lenggut langsung. Kalau sedikit aja dia melenceng, udah ketakutan, udah malu, langsung wudhu lagi, langsung sholat. Setiap begitu. Itulah para wali abdal. Hayati oleh kita bersama. Berapa jam setiap hari, setiap malam kita tidur lupa kepada Allah. Terus di waktu bangun lupanya juga berapa jam kepada Allah. Apakah Allah tidak difikirkan oleh kita? Tidak pernah Allah ngantuk untuk ngurus kita. Allah tidak pernah ngantuk ngatur kita. Allah tidak pernah ngantuk memberikan rezeki kepada kita. Allah tidak pernah ngantuk mengabulkan segala keinginan kita. Jangan ada seorang pun mukmin yang merasa doanya tidak dikabul atau sulit dikabul. Tidak. Bahwa setiap manusia dan makhluk dikabulkan oleh Allah keinginannya setiap detik dan setiap menit. Apakah kalian kira bahwa kalian melihat itu tidak oleh Allah dikabulkan? Al-Fakir mau tanya kepada semuanya. Segala gerak-gerik kita, apakah pakai keinginan apa tidak? Jawab. Coba, kita mau melangkah, apakah pakai keinginan apa tidak? Di dalam hati ingin melangkah. Pakai keinginan di dalam hati enggak? Kalau ngomong pakai ingin ngomong, pakai. Kalau mendengar pakai ingin mendengar. Pakai. Kalau melihat pakai ingin melihat, pakai. Terus kalau membuka, ini tutup mata nih, dibuka, itu pakai keinginan. Kalau kentuk pakai keinginan. Kalau buang berak pakai keinginan. Kalau kencing pakai keinginan. Segala gerak-gerik kita pakai keinginan enggak? Jawab. Dikabul oleh Allah tidak? Bayangkan oleh kita. Bagaimana kalau kita ingin kentut Allah tidak mengabulkannya? Bayangkan oleh kita kalau kita pingin membuka mata. Ternyata Allah tidak mengizinkannya. Bagaimana? Apakah kita pernah membayangkan kita ingin gerak? Ternyata Allah tidak mengabulkannya. Kita ingin ngomong, Allah tidak mengabulkannya. Bahkan kita ingin bernafas, tidak mengabulkannya. Apa yang terjadi? Dan bagaimana harganya dunia ini yang dicari-cari dan dikejar-kejar oleh banyak orang sehingga melupakan Allah. Kalau dibandingkan dengan pengkabulan Allah terhadap keinginan kita, mau kencing aja tidak bisa kencing. Jawab dengan jujur, siapa yang hadir di sini tatkala mau kencing Allah tidak mengabulkannya alias tidak bisa kencing? Mau enggak? Mau enggak? Kira-kira kalau harus diganti itu bisa kencing dengan rumah kalian, apakah rumah kalian mau dikorbankan? Jawab. Jawab. Ini kencing enggak bisa-bisa, sakit. Oh, bisanya dengan cara kalian korbankan harta kalian semuanya. Mau milih mana? Mau milih bisa kencing, mau milih harta? Jawab. Bagaimana kalau dunia ini milik kalian semua? Dunia ini milik kalian semuanya. Tapi kalian tidak dikabulkan untuk bisa kencing oleh Allah.
Terus gantinya apa? Gantinya kalian bisa kencing dengan catatan dunia dan seisinya kamu semuanya lepaskan dari kamu. Milih bisa kencing, milih dunia. Jawab yang jujur. Yang keras. Oh, berarti dunia dan seisinya ini tidak ada harganya. Nggak ada. Dibanding dengan apa? Dibanding dengan tetesan kencing, masih berharga tetesan kencing begitu? Allah. Itu yang kalian cari, yang kalian habiskan waktu kalian, yang kalian terus korbankan dan kalian curahkan perhatian kalian untuk dunia yang dunia pun juga tidak banyak sehingga kalian melupakan Allah, kalian tidak sholat, kalian tidak berjamaah, kalian tidak hadir di masjid, kalian tidak baca Quran, kalian tidak salawat kepada Nabi. Allah. Padahal kalau dunia dan seisinya milik kalian, hanya satu saja. Kalian tidak dikabulkan bisa kencing, kecuali harus diganti dengan dunia dan seisinya. Pasti kalian akan mengorbankan dunia dan seisinya. Ternyata dunia dan seisinya tidak lebih berharga daripada tetesan kencing. Faham? Kalau kalian menjadi raja di muka bumi, bukan raja di Indonesia, jadi raja di muka bumi. Rajanya cuma satu, siapa? Kalian. Rajanya satu, kerajaan dimiliki oleh kalian. Selanjutnya pas kalian mau kencing, tidak bisa. Tak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Tak dikabulkan kecuali dengan syarat kalian harus melepaskan kerajaan kalian itu. Milih menjadi raja, milih bisa kencing. Jawab. Ini pertanyaan yang benar loh. Milih bisa kencing, milih jadi raja. Masa kan jadi raja sedunia loh. Sekarang orang mau jadi anggota DPR di kota saja, di kabupaten saja udah berebutan. Udah banyak yang meninggalkan sholat. Innalillah, meninggalkan pengajian dan sebagainya. Orang mau jadi bupati saja sekarang, mau jadi lurah saja udah habis-habisan. Ini kalian jadi rajanya, raja sedunia. Tapi tidak bisa kencing. Kecuali melepas kerajaan kalian jadi raja sedunia ini. Baru kalian bisa kencing. Milih mana? Oh, berarti kerajaan dunia ini tidak lebih berharga daripada tetesan kencing. Allah. Itu baru berbicara kencing loh. Dan kencingnya sehari berapa kali itu? Allah. Belum kentutnya. Bagaimana kalau tidak bisa kentut-kentut? Sama. Nggak milih dunia, nggak milih kerajaan, sama. Milih kentut. Bagaimana kalau nggak bisa berak? Allah. Nggak usah diukur dengan bagaimana kalau nggak bisa hidup. Ini nggak bisa berak, nggak bisa kencing. Allah. Siapa yang cari-cari dunia? Pingin gajinya ditambah. Ayo berapa per bulan? Per bulan ada yang 1 juta. Sekarang enak per bulan dikasih 100 juta saja. Mau. Tapi akal kalian hanya 1 strip saja dicabut oleh Allah. Jadi namanya ini orang kurang 1. Enggak banyak. Cuma 1 strip diambilnya. Mau enggak? Kalau gajinya ditambah jadi 200 juta, mau enggak? Kalau 300 juta, 1 miliar. Sebulan 1 miliar enggak mau. Cuma diambil 1 strip daripada akal kalian. Ini ada orang kaya, tapi dia kurang 1 strip. Mau enggak? Jadi mahal yang 1 strip, mahal yang 1 miliar. Subhanallah, apalagi semuanya. Allah. Kalau kita tidak hayati seperti itu, bagaimana kita bisa tahu tentang bagaimana kasih sayangnya Allah? Bagaimana kasih sayangnya Allah? Bagaimana rahman rahimnya Allah?
bagaimana ihsannya Allah. Makanya para aulia Allah semakin tahu siapa Allah, semakin malu oleh Allah. Semakin tahu siapa Allah, semakin takut oleh murka Allah. Semakin tahu siapa Allah, semakin cinta dan rindu kepada